Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak saya baru lahir, bagaimana cara mencukur rambutnya yang syar'i? Apakah dengan pembacaan salawat-salawat atau yang lainnya? Cukur biasa, siapa bisa cukur suruh cukur. Setelah itu timbang dengan timbangan perak, kemudian sedekahkan harganya. Hanya itu, enggak ada baca-bacaan. Ya, hadza wallahu ta'ala. Bolehkah acara khitan digabung dengan akikah? Ya memang satu kesatuan. Ada 7 hal disunnahkan pada hari ke-7. Pemberian nama, dikhitan, dipotongkan kambing, dicukur rambutnya, ditimbang, kemudian dibagi. Ya, penyembelihan kambing itu tentunya kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Dan laki-laki yang 2 ini Nabi katakan syatan mukafiatan, 2 kambing yang semisal. Jangan satu kecil satu besar, itu enggak tepat dengan sunnah. Ya, harus sama-sama meskipun bulunya berbeda. Ya, hadza wallahu taala. Jadi khitan langsung sekaligus hari ke-7. Ya, jadi jangan dipisah-pisah, nanti setelah besar baru khitan. Ini tidak menjalankan sunnah. Hadza wallahu taala. Bagaimana dengan orang yang amal timbangan kebaikannya lebih banyak sedikit dari amal keburukannya? Apa akan tetap dimasukkan ke neraka? Ketahuilah, kalau berat timbangan baiknya, maka fi 'isyatir radiyah. Kalau kurang, ya, maka disinilah adanya syafaat, bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu ta'ala. Bolehkah kita minta maaf kepada saudara akan tetapi lewat perantara? Tidak menjadi masalah kalau kita memang khawatir. Wallahu ta'ala. Saya terkadang sholat di masjid yang jamaahnya banyak melakukan perbuatan bid'ah, antara lain berjabat tangan selesai sholat salam. Apa boleh saya menghindari? Memang bukan boleh, harus menghindar. Ya, kenapa? Ini perbuatan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita zikir, selesai zikir kita ke belakang, sholat sunnah selesai. Ada Allah Taala. Karena ingat, berjabat tangan itu disyariatkan ketika bertemu, ya, bertemu atau ketika kita berpisah. Adapun setiap selesai sholat ini tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Apakah ibu yang menyusui wajib berpuasa Ramadan? Kalau dia mampu berpuasa lebih bagus, tapi kalau tidak mampu maka dia nggak usah puasa dan dia mendapatkan keringanan. Cukup nantinya dia membayar fidyah 1 hari, cukup dengan 1 nasi bungkus yang mengenyangkan kepada fakir miskin. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah orang yang mendahului ilmu Allah pasti akan masuk neraka, dan apakah ini syirik? Jadi ketahuilah bahwa ilmu Allah hanya Allah yang tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak mampu meliputi ilmu Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmu segala-galanya. Kita mendahului ilmu Allah artinya mendahului ilmu Allah. Kita mengatakan hujan padahal enggak hujan. Ini adalah termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Hadza wallahu taala. Bagaimana contoh berbuat syirik dalam asma wa sifat? Ya, seperti mengatakan orang ini mengetahui yang baik, bisa membaca masa depan. Nah, ini termasuk syirik dalam asma wa sifat. Wallahu ta'ala. Apakah kalau kita takut miskin atau yang semisalnya termasuk syirik dalam sifat Allah yang maha kaya, maha memberi rezeki? Ya, tidak dikatakan dia syirik, namun ini termasuk kurang iman dan kurang dhaful yaqin, kurangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ini dosa. Wallahu taala. Apakah orang-orang Islam terkena dengan kedahsyatan hari kiamat? Semua terkena, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki? Ini banyak penafsiran para ulama. Ada mengatakan para rasul, ada mengatakan ya
yang tidak terkena itu adalah Israfil. Banyak penafsiran para ulama tentang ayat ini. Wallahu ta'ala. Bagaimana saya bersikap di kampung saya sering menghadiri pemakaman yang masih banyak ritual bid'ah. Sedangkan saya sendiri, ya antum pasang diri di pinggir, jangan pasang diri di tengah. Ya, begitu selesai antum berdoa, kemudian antum pulang. Ya, wallahu ta'ala. Apa syarat taqlid? Syurutul mustafti, ini dibahas dalam ilmu fikih. Ya, wa min syaratil mustafti ayyakuna laisa min ahli al-ijtihad. Syarat orang bertaklid dia bukan ahli ijtihad. Apa syarat ahli ijtihad? Dia harus tahu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sarf. Dia harus tahu dengan nasikh mansukh. Dia harus tahu ilmu fikih, dia harus tahu ilmu usul fikih, banyak. Perlu belajar panjang. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita panggil kedua orang tua kita dengan nama aslinya? Ada kurang adab. Ya, lihat para anbiya, ya, bagaimana mereka memanggil orang tuanya, ya abata, ya. Kemudian juga Fatimah radhiyallahu anha memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abata, atau dengan panggilan kehormatan, ya Rasulullah. Tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Ya, hadza wallahu ta'ala. Apakah hadis sahih, hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diajarkan zikir la ilaha illallah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang saya tahu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala adalah hadis palsu yang mengatakan ya Ali, qul Allah Allah Allah. Wahai Ali, katakan Allah Allah Allah. Ini hadis palsu. Sehingga sebagian orang dengan hadis ini dia menyandarkan bolehnya berzikir dengan Ismullah al-Mufrad, itu Allah Allah tersebut. Namun hadis itu palsu. Ya, hadza huwa Allah taala. Apa itu qawaid dan dawabit? Qawaid itu kaidah, pokok dan dasar. Dawabit batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam disiplin-disiplin ilmu. Wallahu taala. Saya sering dikasih uang oleh rentenir, apakah boleh saya mengambilnya? Ada khilaf para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh diambil. Kemudian yang kedua, dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bagi rentenirnya dosa, tapi begitu dia memberi kepada orang lain, ini statusnya menjadi hadiah atau sedekah. Yang mana sebagian para ulama mengatakan boleh saja diambil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana telah disedekahi Barirah kambing atau sedekah. Lantas Barirah ini menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pindah tangan. Orang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau makan? Ini kan sedekah, enggak boleh engkau makan, haram. Karena Nabi tidak menerima sedekah. Nabi menjawab apa? Untuk Barirah dia sedekah, untuk saya dia hadiah. Berapa statusnya? Ya. Namun tentu orang wara', orang lebih waspada, lebih baik. Maka lihat Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana, ma syabi'tu mundu 16 aman. Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Kalau kita tidak pernah lapar 30 tahun. Hanya sekali Imam Syafi'i kenyang. Di mana? Di rumahnya Imam Malik. Makan di rumah Imam Malik, oh, habis semuanya. Disiapin air wudu untuk sholat malam, enggak dipakai, enggak kurang-kurang air wudunya. Lantas keluarganya marah-marah. Oh, ini ya orang kau puji-puji katanya gitu. Makannya habis, ya. Sholat malam enggak. Imam Syafi'i ditanya, "Kenapa ya Imam?" Kata, "Kok habis semua." Kemudian enggak sholat malam. Kenapa saya makan? Habis. Saya lahap sekali. Kemudian karena saya tahu waraknya, takutnya, waspadanya Imam Malik, maka saya yakin makanannya 100% halal sudah. Maka saya makan habis semuanya. Adapun saya tidak sholat malam, saya murajaah, mempelajari ilmu lebih utama daripada sholat malam. Allah Taala.
Ya, jadi orang waspada lebih hati-hati, lebih bagus. Ya, dan kita tidak tahu, mungkin ternyata ada usaha lain, mungkin tercampur uangnya. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu dalam mengorek. Ya, tidak perlu terlalu dalam mengorek seperti itu. Ya, dan kalau kita berbicara masalah riba dan riba ini ya. Dan ingat, al-aslu fil asya' al-ibahah, atau dalam masalah muamalah ya boleh saja. Tapi ingat, kalau jelas wadih maka orang harus tinggalkan. Namun masalah yang tadi itulah dia penjelasan para ulama. Wallahu ta'ala. Adakah orang Islam masuk neraka untuk sementara itu? Untuk sementara. Dan ketika keluar dari neraka untuk ke surga. Ya, Nabi bilang ada, hadisnya muttafaqun alaih, apa lagi? Ya, ada. Nabi memberitakan demikian. Ya, dia keluar dari neraka sudah menjadi arang, yang tersisa hanya wajahnya karena pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sirami dia dengan air surga, air sungai surga, kemudian dia tumbuh bagaikan bijian tumbuh, ya, kemudian membesar dan lengkap, lalu diperintahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Apa hukumnya mengatakan ya Umar, ya Uthman dalam syair berzanji? Dilihat siap kalimahnya, apa bentuk kalimatnya. Kalau bentuknya istighatsah, minta pertolongan, maka ini syirkul akbar. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai di sini wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.